Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisan al-jami' fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqi wa niyyati min niyyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdi wa ta'ala barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'al nuran wa tahtin nur amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebutkan satu persatu dari protokol menyebutkan sekali nama. Kalau saya ulang mungkin kita menghabiskan waktu agak lama. Bagi insya Allah semuanya tercatat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlewatkan pendataannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua akan mendapat bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini merupakan sebuah malam yang sungguh sangat istimewa. Saat ini kita berada pada tanggal 1 daripada bulan Syawal. Bulan Rajab sudah berlalu. Betapa sayangnya Allah kepada kita umat Islam. Bayangkan ketika bulan Rajab masuk, kita sudah membaca apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tadi dilakukan oleh ibu-ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, takdirkan kami untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ada apa dengan bulan suci Ramadan? Ramadan diwajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari mulai bulan Rajab dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Sudahkah kita membaca istighfar di bulan Rajab? Betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang berkeluh kesah tentang rezekinya. Banyak di antara kita yang berkeluh kesah tentang penghidupannya. Tetapi betapa banyak fasilitas-fasilitas yang Allah berikan untuk kita menjadi mudah di dalam kehidupan kita, tapi tidak kita lakukan. Jumat kemarin misalnya, Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khatib dulu di antara dua khutbahnya, kita dianjurkan untuk membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah hanya 35 kali, tidak lebih daripada 5 menit. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sudahkah kita baca? Ini sudah lalu. Jawabannya tidak ada pada kita masing-masing. Apakah kita membaca? Bahkan kadang-kadang kita ihmal, meremehkan semuanya ini.
Padahal dikatakan barang siapa yang membaca itu dicukupi oleh Allah selama setahun ke depan sampai Jumat Rajab yang akan datang. Sudahkah kita baca semuanya itu? Ini yang kadang-kadang masih menjadi hal yang Masya Allah. Hal ini pun terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah seseorang mendatangi ya Rasulullah, betapa sangat beban kehidupanku ya Rasulullah. Aku rasanya tidak mampu lagi menahan beban kehidupan. Hutangku banyak, kebutuhan hidup sedemikian meroket. Aku tidak mampu lagi ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Aina anta inda sholatil malaika wa tasbihil malaika. Kemana engkau ketika para malaikat bersalawat? Kemana engkau ketika segala makhluknya bertasbih? Apa yang kau maksud ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan antara adzan dan iqamah di waktu subuh, antara adzan dan iqamah di waktu subuh itu disuruh membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim fastaghfirullah mi'ata marrah. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ini adalah solusi untuk mengangkat kita dari berbagai macam beban kehidupan. Pertanyaannya lagi, sudahkah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Betapa banyak di antara kita yang mencari solusi kehidupan dengan caranya sendiri. Dia keluar, dia berangkat sebelum adzan subuh, dia sudah berada di pasar. Ketika adzan berkumandang, dia abaikan semuanya itu, dia sibuk dengan apa yang menjadi orientasi dia, bahwa dengan dia bekerja akan mencukupi. Tetapi anehnya, semakin keras dia bekerja, semakin lelah dia bekerja, bukan hasil yang didapatkan, tetapi hutang yang semakin bertumpuk. Anak-anak yang tidak taat kepada perintahnya, istri yang membangkang, suami yang selingkuh, banyak lagi problem-problem dalam kehidupannya. Karena apa? Dia mengukur kehidupan dengan standar yang dia rasa cukup untuk dirinya, tetapi dia keliru semuanya ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sangat sederhana. Maaf, ini bukan untuk ansih-ansih, bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk visualisasi. Saya kebetulan baru habis operasi ini karena di internya nggak terlalu pekat malam hari. Saya baru operasi kata belum 10 hari, belum 10 hari. Mungkin dengan kacamata ini semuanya barangkali mungkin saya buka ini menjadi silau semua. Jadi ketika dikasih kacamata hitam pekat sebetulnya nggak enak, nggak nyaman bagi kita. Tetapi dokter mengetahui mana yang nyaman buat pasien. Sekarang siapa yang mengetahui tentang umatnya kalau bukan Allah? Siapa yang mengetahui tentang kita? Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat segalanya untuk kita. Maka Allah sediakan berbagai macam fasilitas untuk kita. Sampai dengan kacamata ini diakses oleh dokter, pakai kacamata ternyata masih silau. Terang, ternyata memang terang, tapi untuk membaca saya perlu kacamata. Gak bisa baca pakai ini. Artinya apa? Dokter punya cara, dokter punya solusi terhadap problem yang dihadapi pasiennya. Siapa yang bisa mencari solusi buat umatnya kalau bukan Rasulullah? Itu pun ada dari Rabbi Fa'asana tadi. Tapi di bawah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambar suaranya jelas ya, jelas. Kacamata yang saya pakai ini, saya bisa lihat dengan tanpa ini saya tidak bisa lagi. Sudut pandang kehidupan ini sama dengan kacamata yang saya pakai. Ketika kita melihat sesuatu dengan cara yang salah, maka salah kita melihat. Ketika kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka kita menjadi orang-orang yang dolim, orang-orang yang anyaya, yang memberikan statement yang salah dalam kehidupan. Sama dalam kehidupan kita.
Kita mampu membaca, memaksakan diri dengan memakai kacamata yang bukan fasilitas. Ini baru dari segi kacamata. Maka yang sangat sederhana saja contoh. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau ingin menghitung nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, niscaya kau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tetapi coba hitung kembali berapa banyak keluh kesah dalam keseharian kita, betapa banyak kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beban hidup kita, himpitan hidup kita, anak-anak yang menanti untuk dibayar SPP, anak-anak yang menanti besok ada tes, entah itu qiraat kita itu karena dilaksanakan di hotel yang mewah, biayanya menjadi tinggi, orang tuanya terkepar. Sama tadi dokter sekali. Sebetulnya bukan bapak dokter saja yang menjamin itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kursi. Cuma permasalahannya kita saja yang kurang yakin. Di dalam diskusi mengatakan ya Rabbi, wahai bumiku, kecuali mereka yang menuntut ilmu, anak kami itu kata Allah dalam hadis kursi. Aku yang akan menjamin. Saya pernah berbicara dengan seorang pedagang yang memiliki warung sangat ramai. Saya pernah berjumpa. Oh hadir Masya Allah orang yang kembali. Sekarang warung saya sudah seperti dulu lagi hadir. Kenapa? Anak-anak saya sudah mentas semua betul. Waktu dulu Masya Allah anak saya di pesantren, anak saya di sini, anak saya di sini. Masya Allah warung ini saya nggak sempat duduk kadang-kadang. Tapi sekarang santai, anak-anak sudah mentas semuanya, sudah berkeluarga dan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka kita dalam diri. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat Allah Ta'ala yang berbesar. Makanya Al-Quran mengajari kepada kita bagaimana Nabi Sulaiman ketika bersyukur. Ketika Nabi Sulaiman lewat pimpinan daripada pasukan semua mengatakan, wahai semua hambaku cari tempat berlindung. Nabi Sulaiman tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan. Bagaimana merasakan kaki gajah yang sedemikian besar, hanya semut, tentu ratusan semut pun di satu kaki, bukan 4 kaki, akan habis kenyap semua. Nabi Sulaiman yang mendengar daripada komando, daripada pimpinan, daripada semut ini mengatakan, padahal sama doa hingga berikutnya tersenyum simpul. Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini Nabi Sulaiman seorang nabi. Apa yang dikatakan? Ya Allah, kuatkan dan berikan dorongan kepadaku untuk senantiasa mensyukuri segala anugerah yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Untuk apa? Wa an a'mala shalihan tardah. Wujud syukur itu adalah beramal soleh, yang dengan amal soleh ini memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Masukkan aku ya Rabb dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Ketika seseorang memasuki usia kematangan 40 tahun, maka diajari juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa yang sama. Cuman bedanya kalau tadi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin doa Nabi Sulaiman, maka ketika seseorang memasuki usia kematangan 40 tahun, wa aslih li fi dunyati, perbaiki keturunanku ya Allah. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tingkatkan la azidannakum, wujud syukur kita, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua yang kita lakukan malam hari ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita memiliki seorang tetangga, satu bulan gak kelihatan, kemudian bulan berikutnya datang lengkap dengan oleh-oleh, bawa air zam-zam, bawa kurma, ya. Kemudian kita tanya, ibu kemana kok gak kelihatan, bapak kemana kok gak kelihatan. Oh saya umur kok gak bilang, saya gak berani. Sekarang banyak travel yang nakal,
nanti saya termasuk orang yang